Bapak Ibu hadirin yang terhormat yang kami muliakan, Mau'idah Hasanah yang akan disampaikan oleh yang terhormat yang mulia Gus Miftah Maula Habib Muhammad. Alhamdulillah akan segera kita mulai. Semuanya dimohon untuk bersama-sama khidmat dan bersama-sama mendengarkan Mau'idah Hasanah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang gede-gede, gede-gedean kuno di bawah nih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi
Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratul muhtaramin para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, sholat yang saya muliakan, para pejabat yang dengan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW di halaman Masjid Nurul Ihsan, Desa Cempe, Desa Cempe, bukan Cempe, Kecamatan Lele. Mana temen ya? Desa Cempe, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu. Bapak Ibu warga masyarakat Indramayu dan pemirsa Jalan Dakwah Gus Miftah BTV yang dimuliakan oleh Allah. Tuku tahu bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Saya orang Indramayu yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Siang hari ini kondisi dan cuaca sangat panas, tapi lihat wajah Bapak Ibu jadi adem. Kenapa? Karena adanya rasa cinta di dalam hati kita, betul? Cinta kita semata-mata kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu anak-anak grip, tolong telepon Mas mau Hercules. Telepon abah, apa udah di panggung gitu. Anak-anak grip tolong telepon Hercules. Hercules telepon abah, bilang aja apa udah di panggung gitu. Di Indonesia ini yang bisa merintah Hercules cuma 2 orang. 1 Pak Prabowo, 2 Gus Miftah. Ibu bapak yang saya muliakan, ketika berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad SAW, saya menyampaikan belajar dari keteladanan Nabi Muhammad SAW. Jadilah orang yang ketiadaannya dicari, kehadirannya dinanti, kepergiannya dirindui, kematiannya ditangisi, dan kebaikannya diteladani. Dan sosok itu ada pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang membedakan kenapa kalau Nabi itu yang diperingati hari lahirnya, sementara kalau kiai yang diperingati hari kematiannya. Makanya Nabi kita peringati maulidnya, kiai kita peringati haulnya. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya sederhana. Kenapa Nabi yang diperingati hari lahirnya? Karena Nabi itu bisa dipastikan dari lahir sampai meninggal pasti dalam keadaan baik. Kecilnya baik, remajanya baik, masa mudanya baik, sampai tuanya tetap baik. Tetapi kalau kiai, kenapa yang diperingati hari kematian atau haulnya? Karena banyak kiai itu yang awalnya preman, orang yang kurang baik, tetapi matinya dalam keadaan baik. Contoh Kanjeng Sunan Kalijogo, dulu masa mudanya preman, masa mudanya pencuri, masa mudanya perampok, tapi di masa tuanya menjadi wali. Loh, bisa jadi loh orang seperti Hercules itu matinya menjadi wali, bisa. Dia saya kenalkan dengan Habib Lutfi.
diangkat jadi adik angkatnya Habib Lutfi. Hercules Pak, adik angkatnya Habib Lutfi. Dia ketemu saya sekian tahun yang lalu, bilang sama saya begini, Bah, saya itu sudah banyak hidup di dunia malam. Cangkemnya ngapa ya? Yang di Gapura jangan berdiri Bu. Ingat, mereka datang pengen melihat raiku, pengen nonton bokongmu. Hercules itu ketemu saya sekian tahun yang lalu. Kebetulan saya itu kiai yang terkenal di dunia preman. Di mana ada preman besar pasti kenal saya. Makanya kepala saya itu sudah berulang kali ditodong pistol oleh para preman. Alhamdulillah nggak mati. Kalau saya hanya sekedar ditodong. Kalau Hercules sudah bola-balik ditembak. Termasuk mata beliau itu kenapa diganti ke lereng? Karena ditembak dari jarak 2 meter. Dan nggak mati. Saya tanya sama Hercules, mau kamu ditembak jarak berapa meter? 2 meter, Bah. Kok nggak mati? Enggak, Bah. Allah belum izinkan. Loh. Keren nggak? Hercules itu pernah sehari dibacok 27 kali. Dan darahnya hanya keluar 1 gelas saja. Coba sampai dibacok pemimpin ligur. Modar. Oh Pak Camat. Oh Pak Kuwu. Pak Kuwu kok dibacok orang 27 kali. Kita bujuni wae modar. Kalau camatnya insya Allah lebih parah. Nah, maka itulah alasan kenapa kalau dia diperingati halnya. Karena banyak cerita kiai yang awalnya nggak baik, tapi matinya dalam keadaan baik. Beda halnya kalau Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dari lahir sudah membawa kemuliaan. Bahkan dalam kandungan ibunya Siti Aminah. Perut Siti Aminah ketika hamil Kanjeng Nabi, perutnya munawwaroh. Apa itu Bu? Bersinar. Coba ibu-ibu Indramayu kemarin pas hamil anaknya, kira-kira perutnya bersinar apa pede? Apa itu pede? Peteng dedek. Kalau Kanjeng Nabi Pak, di perut ibunya sudah bersinar. Ketika beliau lahir, mohon maaf, saat Ka'bah mau diserang sama pasukan bergajah yang kita kenal dengan Raja Abraha, sesaat sebelum kelahiran Kanjeng Nabi, pasukan bergajah dihancurkan oleh Allah. Itu menjelang kelahiran Kanjeng Nabi. Maka kenapa lahirnya Kanjeng Nabi disebut tahun gajah? Nah, kalau bapak-bapak di sini paling banyak pakai gajah, sarung gajah dulu. Nah, kayak ini. Ini sarung yang paling jujur. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Lah. Soalnya saya kelahiran Lampung. Lampung itu identik dengan gajah. Makanya saya dulu sunatnya di Lampung. Maka bentuknya kayak belalai gajah. Kalau Pak Kuwu sunatnya di mana? Oh di rumah. Kalau Pak Camat di mana Pak Camat? Hah? Oh mantri sunat. Kalau anak-anaknya ibu-ibu pengen sunat yang bentuknya bagus, saya sarankan sunatnya di Kabupaten Jepara. Bentuknya pasti ukir-ukiran. Nah, ketika berbicara keteladanan, Nabi Muhammad itu dari muda sudah bisa diteladani. Bahkan sebelum beliau menjadi Nabi. Contoh, Kanjeng Nabi di usia remaja sudah ikut berdagang paman-pamannya. Nabi pernah menjadi pengembala. Kanjeng Nabi pernah menjadi petani. Artinya apa? Itu adalah sosok yang komplit. Itu dicontoh. Tapi ngajak umat nggak bisa. Kenapa? Gus Miftah pekerjaannya. Kalau Pak Kuwu ikut-ikutan bahaya. Mau berangkat nggak mau pulang. Kalau Pak Kuwunya alhamdulillah agak gemuk dikit. Mungkin di rumah susunya cocok. Kalau Pak Camat kurus, kayaknya di rumah susunya nggak cocok. Di sini.
Ya Allah lemune. Urut temen. Kecamate ya Allah. Ini kalau malam. Makasih ya Bu Camat. Ya Allah, salah kok wateng kabeh. Bu Camatnya cantik loh. Dulu mudanya cantik ini. Tapi kok camatnya ya pas-pasan aja. Ini Pak Camat besok masuk surga karena bersyukur. Bu Camat masuk surga karena bersabar. Camatnya masih surga merga syukur di bojo ayu. Bu Camatnya masuk surga sabar di bojo raine kayak ngene. Tapi Pak Camat dan Bu Camat adalah pasangan yang serasi. Kalau saya melihat seperti pasangan Ipin dan Upin. Makasih ya Bu Camat. Ya Allah, HP ini Bu Camat ngaca kayak gini. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah. Kalau kita pengen cari teladan yang baik, ya hanya Nabi Muhammad. Manusia yang mohon maaf, minim kekurangan, bahkan nggak punya kekurangan. Itulah alasan kenapa Kanjeng Nabi dikatakan maksum. Apa Bu? Maksum. Apa itu maksum? Dijaga dari perbuatan dosa dan maksiat. Apa itu maksum? Kanjeng Nabi mustahil masuk neraka, pasti surga. Kalau Kanjeng Nabi maksum, Pak Kumu mesum. Ya Pak Camat ada baik. Pak Kapolsek luwih nemen. Dan Ramil ada. Umisin dan Ramil ya Allah. Kayak jagung bakar. Tapi kalau ibu-ibu punya suami berkumis kayak Pak Camat, kayak Pak Dan Ramil, pertahankan. Fik, dia lele bukan buaya. Ya. Dan Ramilnya jadi Sugianto. Aslinya mana Pak Sugi? Oh Indramayu kok jenengnya Jawa ya Sugianto. Saya dulu punya teman dari Indramayu sangat keren. Sekarang jadi pejabat di Mabes Polri. Asli kelahiran Indramayu. Sekarang bintang 3. Namanya Komisaris Jenderal Ahmad Doviri. Itu orang Indramayu. Polisi paling keren saat ini. Tepuk tangan untuk Indramayu. Siapa tahu sekarang Kuwu besok jadi bupati. Iya. Ngimpi. Aku ini arahnya siapa? Nana. Bupati Indramayu. Nana, orang pantas ya. Lurah Cempeh. Lurah temen ya. Cempeh itu kepriwe. Cempeh. Cempeh ini apa nih tempe? Lurah Cempeh. Nana, pantes. Pak Camat arahnya siapa? Ahmad Fauzi Romdon. Kamu orang tahu Romdon itu artinya apa? Romdon itu artinya terbakar. Oh iya, Ramadan itu kan Pak Romdon itu terbakar. Yang dibakar apa? Kemaksiatannya. Kalau Pak Camat yang dibakar apa? Lemaknya. Makanya kurus. Camatnya dejer kalau dan ramil lemu, camatnya guru. Kapolsek ya lumayan lemu lah. Pak dan ramil sama Kapolsek jangan gemuk-gemuk. Karena cowok itu kalau gemuk biasanya burungnya kecil. Ya. Gak percaya? Ayo sepil. Ayo. Maju lebih kecil. Nah, karena Kanjeng Nabi itu teladan, Anda menjadi pejabat, pengen selamat. Ya nyuntuh ketika dulu Kanjeng Nabi jadi pejabat. Anda petani, pengen jadi petani yang selamat. Contoh dulu ketika Kanjeng Nabi menjadi seorang petani. Ibu jadi pedagang, pengen selamat. Jadilah pedagang sebatang. Ada pedagang di sini? Ada satu hadis yang cukup menakutkan. Apa itu? Ahabul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha.
tempat yang paling dicintai oleh Allah dari sebuah tempat adalah masjidnya. Tempat yang paling dibenci oleh Allah dalam sebuah daerah adalah pasarnya. Ini berarti tantangan untuk pedagang. Kenapa pasar itu dibenci oleh Kanjeng Nabi? Karena di situ banyak kebohongan, penipuan, ketidakjujuran. Makanya Anda jadi pedagang harus jujur. Jujur itu ada dua, jujur kacang hijau sama jujur ayam. Bubur itu yang untuk ibu-ibu wajah itu namanya bubur. Bubur itu yang untuk tidur itu namanya bubur. Kasur itu yang untuk mana itu namanya kasur. Oh busur. Bu, itu tantangan. Contoh, saya mau tanya. Ini kan Maulid Nabi itu judulnya apa? Ngerasani Kanjeng Nabi. Tapi ngerasani yang baik-baik. Lebih lama menjadi pedagang atau lama menjadi nabi? Lebih lama menjadi pedagang. Yuk kita hitung-hitungan. Tuh makanya pedagang yang semangat kayak Bakul ST. Bakul ST itu orang yang sangat optimis karena cepat atau lambat pasti cair. Profesi yang nggak mau maju cuma dua, tandur sama tukang mancing. Ini nggak mau maju. Sekarang tandur maju. Masa sih? Lah caranya keberiman. Contoh, tandur kok maju keberiman. Sepuluh. Aku tidak. Terus yang kosong. Atau Pak Guru mencontohkan di sawah dulu kan? Masa tandur maju? Oh kotak-kotak. Kalau nandur jagung bisa maju karena gejoh. Dan itu bisa kekinjang apa? Masa tandur maju? Aku jadi pusing. Ada ukurannya. Berarti yang nggak bisa maju cuma satu, tukang mancing. Mancing nyemplung kolam yang maju ya. Tapi kalau profesi paling sabar, tukang becak. Nunggu penumpang orang teka becaknya tumpaki dewek. Itu becak. Tapi profesi yang paling jelek wasit sepak bola. Lari ke sana kemarin mencari kesalahan orang lain. Iya. Tapi ada satu lagi profesi yang lebih menjengkelkan daripada wasit sepak bola. Apa? Wasit tinju. Ada orang berpelukan, dipisah, teman-teman dibiarkan, kan goblok. Kurang ajar itu. Makanya profesi itu yang jelas, polisi, tentara, camat, lurah. Makanya polisi punya undang-undang, tugasnya 3, melayani, melindungi, mengayomi. Ibu-ibu sudah merasa ayam dengan polisi? Dereng cangkem, dereng. Melayani, contoh pelayanan. Kalau ada pengajian ikut melayani jamaah, melu Joko ini melayani. Pelayanan polisi itu bagus, yang jelek cuma satu. Pelayanan buat SIM, paling menjengkelkan. Ujian tes membuat SIM. Di mana-mana jalan tuh beloknya cuma 2 kali. Kalau nggak ke kanan, ke kiri. Kalau tes SIM, jalannya bisa muter-muter kayak ular kayak dia. Polisi dewe baik, lah tes sudah bakal lulus. Betul? Makanya sama Pak Kapolri sekarang direformasi, membuat SIM tidak boleh membuat sengsara. Betul? Betul Pak Kapolsek? Pak Kapolseknya dewe baik, kalau tes zaman dulu mungkin lulus. Kalau numpak motor ya lincah inyong kalau Kapolsek. Wong tapi gede Kapolsek. Masa bikin SIM jalannya balik lagi, muter lagi. Ini apaan? Makanya jangan nembak apalagi melalui calo. Tapi kalau perempuan rata-rata nggak mau buat SIM, karena polisi saja kalau dengan ibu-ibu di jalan
Klaster manusia terkuat di muka bumi adalah emak-emak. Kadang sudah rating kiri, nggak belok-belok. Rating kanan, biasanya jilbabnya coklat. Yang jilbabnya merah, insya Allah lebih parah. Nabi jadi pedagang itu dari usia 15 tahun sampai usia 40 tahun. Berarti Nabi Muhammad jadi pedagang berapa tahun, Bu? 25 tahun. Nabi Muhammad menjadi nabi dari usia 40 sampai 63 tahun. Berarti menjadi nabi berapa tahun? 23 tahun. Ini menunjukkan apa? Bahwa beliau lebih lama menjadi pedagang daripada menjadi nabi. Nah, kalau pengajian di drama ini enak temen ya. Kini bengok-bengok jamaah tanggamnya mangan. Indramayu dilawan. Dia ini puasa teriak-teriak jamaah. Ayo dihabiskan nggak apa-apa ya, malu. Yang dipangan apa ya, hijau-hijau ya. Pak dan Ramil, Pak Kapten dimakan loh Pak. Biar kumisnya tambah tebel Pak. Ini apa ini? Kok lemu temen ya? Kayak Pak Guru. Yang ini jadinya apa? Beras, di sini apa? Beras, di sini apa mana? Beras toh. Ini kalau di sini namanya arem-arem. Di sini tempe. Kamu tahu apa bedanya tempe sama bokong? Tempe dibalik tetap tempe, bokong dibalik jadi. Ini kalau di sini namanya arem-arem, di sini namanya apa? Ya, saya nggak bisa makan, saya puasa. Ya, Pak, dimakan sama malu-malu. Saya itu rajin puasa Bu, sehari puasa sehari enggak, namanya puasa. Termasuk Ramadan saya juga Dawud. Gak bahaya dah. Pelan-pelan Pak Sopir. Makanya panitia dia itu marifat, tahu kiainya puasa nggak disuguh sama sekali, marifat. Hercules mau ke sini, anak grip. Tadi siapa yang nelfon Mas Hercules? Oh enggak. Telepon. Kemarin ke pondok, malam minggu kemarin ke pondok. Besok tanggal 8 dia ke pondok lagi. Mau Hercules itu pernah. Posisi di Cirebon, saya di Jakarta. Jam 10 malam saya telepon. Hercules, siapa Bah? Penting, kamu ke Jakarta sekarang. Langsung berangkat. Kamar saya didodok 3:30 di Hotel Hyatt Jakarta. Begitu masuk kamar dia tanya, ada perintah Bah? Enggak, tolong kamu temani Abah sahur. Halo Bah. Jauh-jauh dari Cirebon ke Jakarta hanya nemani sahur. Ramongsa tak suruh pulang lagi ke Cirebon. Itu preman, wajahnya kayak preman tapi hatinya beriman. Wow. Kalau Pak Kuwi jelas, body Rambo, hati Romeo. Ya. Kalau Pak Dan Ramil beda, body atletis, hatinya Teletubbies. Beda kalau Pak Camat, orangnya ingah-ingi, sebenarnya ingah-ingi beneran. Tapi kan istrinya gemuk, ya sawah bokong kabeh. Nah, Nabi jadi Nabi 23 tahun, jadi pedagang 25 tahun. Yo, kita ngerasain Kanjeng Nabi. Tapi sebelumnya, biar nggak terlalu panas, kita sholawatan dulu. Setuju? Minta sholawat lagu apa, Bu? Hei, Bu Cahadro, siap-siap. Sangoni belum? Nanti. Oh, suge. Emang Pak Kuwu.
Nah, pengajian rawurunan. Yang pertama 6 tahun menjadi 9 tahun bersyukur. Lurah-lurah demo minta perpanjangan masa jabatan. Kenapa minta 9 tahun? Karena modalnya urung balik. Utangnya urung lunas. Makanya perpanjang. Lagunya apa? Ini namanya selawatnya apa? Alfu 1000 malam. Wow, keren. Ya, nanti tak sama nih. Sorry ya mas, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Ini pengajian paling mewah, mepet sawah. Yes, lagu kebangsaannya Gus Miftah saja untuk NKRI. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang beneran. Ini tukang beli lu temen aja. Al-Sulaim. Salatullah salamullah ala Desa Cempeh ngundang Gus Miftah. Terus nang beli najan gaga manue. Pak Camat. Kecamatan Lelean ngundang Gus Miftah. Pak Camat kurus, takkan gorengan, walaupun gajah tidak urunan. Urunan. Hadirnya sangoni. Ini rupanya yang paling enak sapa maju. Jenenge siapa? Tanzul. Umurnya pira? 23. Sudah nikah apa belum? Belum. Saya doakan segera nikah dengan janda. Janda anak 15. Lumayan. Kalau kamu nikah dengan janda, tidak ada malam pertama, adanya malam terusan. Ada janda di sini? Randa cilik turunan Indramayu. Kamu tak kasih uang ya? Tanda. 2. Singapura berapa? 5. Untuk beli apa kalau dikasih uang? Untuk beli apa kok makasih? Beli mobil mantan, beli mobil. Ya nanti beli mobil kalau Gus Miftah jadi presiden. Tapi Gus Miftah udah nyalon. Gus Miftah mencalonkan Pak Prabowo. Kita kasih 200.000 lagi. Jangan minta uang terus. Pak Kunya tak kasih 100.000 untuk jimat. Pak Camat jimat 100.000. Dan Ramil 100.000 camat, jimat. Polsek supaya pelayanannya bagus tak kasih jimat 100.000. Ya sugih dia ini Prabowo. Sama nih. Belakangnya. Uangnya habis. Tinggal dolar saja. Turun lah. Yang kami sama saya ngomong buruk. Terus pengajian amplopnya jelas. Udah. Saya nyumbang untuk masjid. Siapa taknya? Kata BKM, tak sumbang $100 Singapura. Ya, karena aku kiai kaya. Dia ini presiden keberiman. Saya besok Oktober diundang sama Pak Presiden Jokowi 2 kali. Ceramah Sumpah Pemuda sama ceramah Forum Investor Daily Summit 2023. Saya besok tanggal 8 diundang Menteri Pertahanan Pak Prabowo. Kalau yang undang Menteri Pertahanan murah ditawar, dirampok sama DKM.
Itu kalau dirupiahkan 1.200.000. Ini bagaimana duit cangkeme badok banget. Ya apa-apa dibalik kejayaan nih. Anak True TV, BTV kita kasih sini $100 untuk makan siang. Itu anak TV itu. Apa bu? Oh anak TV untuk makan siang. Masa ketemu ya? Sini. Acaranya Gus Miftah Jalan Dakwah itu mendapat penghargaan dari KPI Award sebagai acara muslim terbaik di Indonesia. Rambutnya lek temen ya. Ya Allah, rambutnya menjijikkan. Itu bakul es tehnya yang di depan dibagi tak bayar, sebenarnya bagi. Bakul es teh, yang lain gak usah betul. Ini ngapa maning, bakul apa? Dibagi sana, dibagi. Sana, dibagi banter, dibagi. Apa temen ya? Modal. Saya nggak tahu siapa. Apa temen ya? Mari kita akhiri pengajian kita siang hari ini. Jajar dulu, baris. Ya tuh banser tak bayarnya. Ya, mumet dah senyum. Apa nih bakulnya sih? Cukup dari 10 ya. Lu. Anak main. Wes. Banser, tolong saya diamankan, saya mau pergi, Banser. Jadi oke temen ya. Baik, tolong. Tahu kejadian semuanya. Nah, rasa susuan. Kamu berapa tadi isinya? 5, berarti berapa? 25.000. 25. Kamu berapa? 15 berarti berapa? 75. Berarti kamu minta 25 ke dia. Nah, kamu minta 25. Sana. Ini minta 25. Menang. Mumet gak sih, Nyong? Itu pengajian apa dirampok? Untung aku kaya. Kamu berapa? 15, 75. Kamu berapa? Diam saja tak bayar. Menang banget, tenang. Santai. Kamu berapa? 15. Oh. Kamu berapa? Apa? Sosisnya 100. Apa teman? 100.000. Terus? Berapa? Nah, kamu berapa? 15, 75. Terus, kamu berapa? Apa? Kamu berapa? 18. Kamu berapa? Kamu berapa? Kamu berapa?
Kamu berapa? Kamu berapa? Udah ke kamu aja. Kamu apa? Udah belum? Kamu berapa? Kamu berapa? Ya, sudah. Ini apa maning susu? Susunya bila satu berapa? 5.800. Nah. Aku bangkrut. Banter minum tuh banter. Sana boleh bagi banter. Dia ini Pak Jokowi ya, dia ini Pak Kapolri, dia ini Pak Kasat. Orang dulu mau orang ditawar. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Apa mani? Jaluk duit. Jangan tadi nggak di presiden ya. Kulit bayaran nyumbang. Alhamdulillah. Beli roti dapatnya kodok. Pengajian ini Indramayu Kiai ini dirampok. Pertama makan sosis. Gak apa-apa. Yang penting Gus Miftah didoakan ya. Kemudian Gus Miftah panjang umur, murah rezeki, tambah istri. Kan aku sedih ya. Setiap mau ngambil matane, kamu berharap ya. Delanding sawah sing kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji. Oke randa sing jalodi. Janda ngacung. Janda yang paling tua ngacung. Yang paling tua. Tadi gak ngacung, sekarang ngacung. Umurnya berapa, Mbak? Ini berapa umurnya? 70. Itu berapa? Umurnya berapa? Belum 70. Kalah ini 70. Ya yang 70 sini, yang 70 sini. Kamu ngapain? Ya ada sini 2 orang. Duh, mumet dasu. Dan gitu dulu nunggu yang tua satu. Ada teman. Selamat Sa. Wes. Jangan mau ketemu 10. Wes. Sudah. Apa temen jadiannya Indramayu ya? BTV, bangkrut nyonge. Oke temen. Udah ya, hitung berapa sudah ini aja. Ini. Hitung bandel berapa ser janda-jandanya ini. Melu ngapa orang tua melu? Berapa? 13. Ya Allah. Ya, kasih semua Kiai Sugih.
dirampok. Sudah cukup yang di sini. Wes, pemilu kabeh iki lho. Tadi nggak mau ngaco. Wes, sudah seru. Para pengajian nanti. Tadi nggak ngaku janda, sekarang ngaku. Rasa ngabe. Nah. Oh, jatuh. Tambah maning. Nah. Ini apa maning? Nah. Nah, ini bukan janda melu-melu maning. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Aduh, Kiai Suge dirampok terus. Oman satu nyembah. Alhamdulillah. Dah duduk. Ngomong maning lah. Wah. Alhamdulillah. Lanjut. Nah, kembali ngerasani Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nyuwun sewu, kalau dilihat Kanjeng Nabi itu 25 tahun jadi nabi, jadi pedagang. Baru setelah beliau kaya jadi nabi. Maka sebenarnya apa? Pandang rame, kita kasih tahu. Idealnya pejabat atau kiai itu sebenarnya kaya dulu baru jadi pejabat. Jangan jadi pejabat baru kaya. Itu saja. Oi, senang. Nabi Muhammad kaya dulu baru jadi presiden, baru jadi khalifah, baru jadi nabi. Makanya saya bersyukur, Pak. Sebelum saya dikenal orang banyak, saya sudah punya rumah, saya sudah punya mobil, saya sudah punya tabungan. Berarti apa? Orang nggak curiga kalau Gus Miftah uangnya banyak gara-gara jadi kiai. Karena sebelum jadi kiai terkenal, Gus Miftah sudah punya uang. Tanya sama Hercules. Saya kalau minta uang sama mau Hercules pasti dikasih, tapi saya nggak pernah minta. Saya bilang, Hercules nggak usah ngasih abah uang, tapi cukuplah Hercules banyak sedekah. Setiap Kamis sore, Hercules itu pasti sedekah santunan anak yatim. Kalau Ramadan, mau Hercules itu sedekahnya sampai 3.000 anak yatim. Ayo Pak, kita yang dianggap baik kalah sama orang yang dianggap preman. Setiap Kamis sore itu mengumpulkan 100 anak yatim, 50 anak yatim. Itu mau Hercules. Makanya dulu Pak, saya ketika mau bangun pesantren, mau bangun rumah dulu atau bangun masjid dulu, akhirnya saya putuskan bangun rumah dulu. Istri saya tanya, Beb, kan istriku cantik, emangnya janda tua Indramayu? Kalau janda tua kan kelasnya Pak Camat. Kalau bangun rumah dulu kenapa? Karena saya punya pikiran, kalau saya bangun masjid dulu baru bangun rumah, pasti akan terjadi fitnah. Fitnahnya apa? Kayak Miftah dapat turahan semen dari masjid, bangun rumah. Tapi kalau saya sudah punya rumah dulu baru bangun masjid, tidak akan terjadi fitnah.
Kenapa? Soalnya orang Jawa itu ada prinsip sing nglakoni adem ayam, sing nyawang kakean cangkem. Betul? Maka rumah saya berdiri, saya sudah punya mobil, saya bangun rumah bikin pondok pesantren. Maka hari ini Anda lihat, pondok pesantren gratis, makan, sekolah, belajar di pondok, pondoknya Gus Miftah, semuanya gratis. Makanya kalau anak Indramayu mau pondok nggak punya biaya, silakan di pondokan tempat Gus Miftah, gratis. Saya kemarin malam minggu pengajian ulang tahun pondok yang dihadiri sama Maung Hercules, dihadiri sama Pak Erick Thohir, dihadiri sama Mas Gibran. Saya bagi-bagi 21 tiket umroh gratis. Guys, oke. Besok tanggal 8 ini saya membuatkan acara orang kampung, karena kampung saya itu 60% Katolik, Pak. Yang malam minggu nggak ikut pengajian, saya buatkan konser kebangsaan di depan gereja. 60% orang Katolik ikut. Saya besok konser, ada Denny Caknan, Bob Gindas, Woro Widowati yang ceramah Gus Miftah, bintang tamunya Pak Menhan, Pak Prabowo. Semuanya gratis. Kenapa? Karena saya pernah miskin. Maka saya bilang, saya itu memberi bukan karena saya kaya, tapi karena saya tahu betapa susahnya orang menderita. Aku Kanjeng Nabi itu kaya, Pak. Maksud saya apa? Orang Islam itu mindsetnya harus berubah. Jangan bilang orang Islam itu miskin nggak apa-apa, salah. Kanjeng Nabi 25 tahun menikah dengan janda, mas kawinnya berapa, Bu? 20 ekor unta. Kalau satu unta harganya 50 juta, berarti mas kawinnya Kanjeng Nabi berapa? 1 miliar. Ayo. Makanya hari ini kalau kita ngomong kita harus sama dengan Kanjeng Nabi, pasti nggak bisa. Kalau harus sama, berarti Banser 25 tahun harus sudah kaya. Kalau harus sama, Banser 25 tahun harus menikah dengan janda usia 40 tahun. Kalau Siti Khadijah 40 tahun, mohon maaf, penampilannya masih kayak gadis belia. Lah janda Indramayu 40 tahun, STNK, setengah tua ning kewer-kewer. Satu legi setengah tua lemu gino. Bahkan tadi yang berdiri di sini ada yang STMM setengah tua meh modar. Gak bisa, Pak. Fakta ini membuktikan apa? Walaupun Kanjeng Nabi itu uswatun hasanah, kita tidak mungkin bisa sama dengan Kanjeng. Orang mesti bisa, Pak. Contoh, Pak dan Ramil yang paling gampang ya. Apakah kita harus sama persis dengan Kanjeng Nabi? Oh enggak, Li. Contoh, Kanjeng Nabi kalau makan sunahnya pakai apa? Pakai 3 jari. Pertanyaan saya, apakah orang Indramayu kalau makan harus pakai 3 jari sama seperti Kanjeng Nabi? Tergantung yang dimakan apa. Kalau tadi kayak Pak Gu makan roti, bisa 3 jari. Makan buras, bisa 3 jari. Tapi kalau sedang makan bubur ayam Cirebon, ya nggak harus pakai 3 jari. Jangan sok-sokan sunnah Rasul pakai jari, melonyoh jempolmu. Loh, betul? Makanya mohon maaf, kita itu tidak mungkin bisa sama dengan Kanjeng Nabi. Maka kalau melihat Nabi, lihatlah dalam 4 hal. Berapa, Bu? 4. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Malah pamer, cokot. Malah mudah-mudahan ketinggalan. Pakai lagi. Pengajian amplopnya tipis, kehilangan cincin. Kalau Pak Guru cincinnya kelihatannya batu nisan. Batu nisan ini. Kalau Pak Camat merah, ya jelas batu kuburan. Sama ya. Kalau aku kan beda.
pamer matane Pak. Kan wong sugih. Janda bae disangoni. Kuwu wae disangoni. Camat dia. Simak. Sing iso ora? Ya nunggu aku jadi menteri. Enggak, saya nggak mau jadi menteri. Pak Prabowo, Gus, tolong bantu saya bisa jadi menteri. Nggak mau. Cukup jadi dai saja. Biar bisa bersama Bapak Ibu sekalian. Ya Pak ya. Masuk Menteri Agama Republik Indonesia, Miftah Maulana Habibur Rahman. Nggak menarik, nggak menarik. Kiainya Lonte, Gus Miftah. Menarik. Kiainya Grip, Gus Miftah. Menarik. Kiainya Banser, Gus Miftah. Menarik. Ya menarik. Mau banter sama lu dong? Mate. Yaudah, perwakilan Banser, perwakilan Grip sini. Aduh, kok enteng gitu inyong ya? Satu-satu. Lembune, Bansernya, karo Gripnya. Vokalis, cangkemnya vokalis. Tadi kan ada sudah ada kasih 500. 1, 2, 3, 4, 5. Grip. 2, 3, 4, 5. Banser. Nah. Kiai kok lumayan temen ya. Musuh. Kalau kita melihat Nabi, sini Sukabumi berapa jam, Pak? 7 jam. 7. 5 ya? 5. Berarti harus segera berangkat ini saya. Saya ini malam ini harus ke Sukabumi. Besok pagi ke Jakarta jam 7 terbang ke Bali. Saya pengajian di klub malam terbesar se-Asia Tenggara. Oh, di Bali. Terus ketemu dengan tokoh-tokoh Hindu di Bali. Tanggal 8 harus pulang karena konser tadi di pondok sama Pak Prabowo. Penting doakan Gus Miftah sehat ya. Mudah-mudahan Pak Kuwu nikah lagi ya. Dengan janda yang paling tua. Kalau Pak Kuwu nikah dengan janda yang paling tua, bisa dipastikan yang mati Pak Kuwu dulu. Karena berpotensi Pak Kuwu keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Nah, kalau berbicara laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ini ngaji. Tolong lihatlah Nabi dalam 4 kriteria. Berapa Bapak Ibu? 4. Yang pertama, Nabi Muhammad sebagai manusia biasa. Yang kedua, Nabi Muhammad sebagai orang Arab. Yang ketiga, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Yang keempat, Nabi Muhammad yang berkaitan dengan ibadah murni. 4 hal ini akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Cempe 6 September, pengajian yang kiainya dirampok. Saya itu dimana-mana bagi-bagi duit. Kemarin ulang tahun bagi-bagi duit, ya untuk uang saya nggak habis-habis. Aku bingung. Sombong amat. Padahal Pak Kuwu nggak pernah berbagi, tapi ya enteng. Pak Camat pada baik. Duitnya dinteng ya kalau Bu Camat. Kalau Bu Camat dibilang dasar gemuk, jawab, sorry saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus makan nasi, iya. Berarti Bu Camat makan nasi, Pak Camat makan hati. Subhanallah.
Terus makan nasi ompong. Subhanallah, langsung haus camatnya. Pura-pura minum. Yang pertama, Kanjeng Nabi Muhammad sebagai manusia biasa. Artinya apa? Ya terbentuk seperti manusia seperti kita. Walaupun beliau adalah makhluk yang luar biasa. Karena sebagai manusia biasa, Kanjeng Nabi itu punya hobi. Kalau bahasa orang Jogja itu apa Pak? Kelangenan. Kalau orang Cirebon apa ya? Orang Indramayu apa ya? Hobi ya? Hobinya Kanjeng Nabi itu apa? Makan daging kambing. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu Indramayu harus sama seperti Kanjeng Nabi? Jawabannya tidak. Anda yang kena penyakit stroke, darah tinggi, ya nggak usah makan daging kambing kayak Kanjeng Nabi. Wes stroke darah tinggi malam mangan wedhus, cempe, cepat modare. Tapi kalau kambing ternyata penyakitnya cuma satu, mama, iya. Habib Lutfi itu usianya 76 tahun. Sampai hari ini setiap makan pasti daging kambing. Pertanyaannya kok bisa Gus? Tidak. Karena beliau punya resep. Apa resep sehatnya Habib Lutfi? Setelah makan tidak akan minum setelah 30 menit. 30 menit setelah makan baru minum. Kalau Pak Dan Ramel kan enggak, makan minum, maka perutnya bertumpuk lemak karena makan minum. Habib Lutfi dan itu 30 menit berhenti baru minum. Makanya beliau sehat padahal usianya 76 tahun. Nabi Muhammad suka makan daging kambing. Orang Indramayu tidak harus, apalagi kalau kere. Nanti pengen makan kayak Kanjeng Nabi, makan kambing kere, malah maling. Bahaya. Dan ternyata daging kambing yang dimakan sama Nabi, kaki depan bagian kanan. Setelah diteliti sama dokter, itu ternyata paling rendah kolesterol. Tapi saya matur sama Bapak Ibu Indramayu, kalau diundang akikoh, nggak usah takon. Ini kaki depan bagian kanan bukan cangkem, dari badok petakon. Ya bahaya dah itu. Jadi tidak harus sama. Makanya Pak, hukum makanan dan minuman dalam Islam itu bisa berubah-ubah. Contoh, emping itu halal apa haram? Halal. Tapi bisa haram bagi orang yang punya penyakit asam urat. Jeroan itu halal, tapi bisa haram kalau orang kena penyakit kolesterol. Jeroan itu bagus, tapi bagi saya jeroan itu tidak bagus, apalagi jeroannya usus, itu nggak bagus. Jeroannya rempela, nggak bagus, nggak bagus. Telek. Nggak harus sama. Contoh, rokok. Sering bawa rokok. Kalau saya nggak ngerokok. Rokok itu orang itu hukumnya makruh. Orang Muhammadiyah haram. Tapi orang Eno juga punya fatwa, rokok bisa menjadi haram ketika dirokok sama orang yang punya penyakit jantung. Yang dirokok sama ibu-ibu hamil. Itu bisa berubah. Kalau Pak Ku, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek sudah mulai mengurangi rokok warganya. Itu Pak Kapolsek baru telepon minta rokok. Kalau Gus Miftah alhamdulillah dari kecil nggak pernah merokok. Ibu-ibu kalau cari menantu seneng yang rokok apa tidak? Gus Miftah. Orang merokok itu nggak bisa tua karena masih muda sudah mati.
Merokok itu ditakuti sama maling, ditakuti sama anjing. Kenapa? Karena batuknya tidak pernah berhenti. 15% orang meninggal karena merokok. Berarti yang 85% meninggal karena tidak merokok. Bapak saya itu perokok berat. Saya kasih buku bahaya merokok, dibaca, langsung seminggu kemudian berhenti membaca. Kalau saya nggak ngerokok, nggak bisa saya dipaksa ngerokok, nggak bisa. Cangkem saya itu terlalu suci. Saya itu kalau minum kopi lah, kalau nggak panas nggak bisa. Minum teh kalau nggak panas atau es sekalian nggak bisa. Jadi kalau dingin biasa itu saya muntah. Padahal saya gaul di dunia malam, tiap hari lihat orang mabuk. Saya lihat orang pakai narkoba, orang mabuk, ya sama sekali nggak tertarik. Kalau lihat janda cantik, melihat ya lumrah lah. Yang ngajari saya siapa? Pak Kuwunana. Makanya kenapa saya kemana-mana pakai kacamata hitam, supaya kalau mata saya melirik tidak kelihatan. Tapi di sini nggak ada yang bisa dilirik tua-tua kabeh. Tua-tua lemu-lemu, kemayu-kemayu. Itu aja wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing, buah pisang, wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tung kake melentek. Bocah matuek tapi kemenyek. Yang kedua, Nabi Muhammad sebagai orang Arab. Sebagai orang Arab, Kanjeng Nabi punya pakaian seperti pakaiannya orang Arab, namanya jubah. Pertanyaan saya, apakah orang Indramayu harus pakai jubah seperti Kanjeng Nabi? Jawabannya tidak. Makanya boleh pakai sarung, Pak Camat, boleh pakai jin setan pakai sok kau. Boleh pakai baju pas seperti Banser, boleh kayak pak baju ansor, boleh pakai batik, boleh pakai kaos, boleh kayak baju mewah seperti bajunya aku. Ya kalau dibandingkan bajunya Pak Lurah kan jauh lebih. Boleh pakai seperti yang saya pakai. Yang saya pakai ini namanya apa, Bu? Pulo Cangkem. Ini namanya apa? Cangkem. Ini arane tok rongkatok sarung. Dari depan kayak sarung, dari belakang kayak katok. Ini yang buka, udah babah. Kalau ini bucaman kayak dia, boleh. Pakai batik, boleh. Peci itu peci Islam apa peci apa songgok nasional? Songgok nasional. Berarti orang Islam harus pakai songgok apa enggak? Blangkon. Kan blangkon saya ini dibilang blangkon paling mahal sedunia. Saya jual belangkon untuk muktamar NU di Lampung, dibayar 900 juta. Belangkon ini nyong 100 juta. Kebalik ya. Pentolnya ini ngarep. Ini pas kemarin muktamar Lampung, Bu. Belangkon saya jual, saya sumbangkan laku 900 juta. Belangkonnya saja 900 juta, apalagi sarungnya. Apa maning? Ilmu nih goblok. Malah isinya. Kenapa jadi malu? Sarungnya baik keren, apalagi. Gak bahaya tak? Pelan-pelan Pak Sepir.
Jadi orang Indramayu nggak harus sama pakai jubah kayak Kanjeng Nabi. Gawe ini ngeduk pasir ning kali kok nganggo jubah. Dia bisa little body. Sini gatel kelebon wedi. Pekerjaannya main pohon kelapa cari degan, kok pakai jubah. Ya beluknya nambah loro. Beluk kok hijau ya. Nggak harus sama. Nah, dua lagi. Yang ketiga, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad punya khususiyah pribadi. Contoh, Bapak Ibu Indramayu kalau tidur membatalkan wudhu apa enggak? Batal. Kalau Kanjeng Nabi tidurnya tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena Nabi itu yang tidur hanya mata dohirnya, mata batinnya tidak tidur. Kalau orang Indramayu begitu tidur itu batal. Karena kalau Kanjeng Nabi mohon maaf tidurnya menghadap ke kiblat, kepalanya di utara kalau di Indonesia ini ya, kakinya di selatan menghadap ke barat, tangannya untuk bantalan. Sampai bangun posisinya tetap sama. Tapi kalau orang Indramayu mau tidur tangannya di mana, bangun tidur tangannya di mana. Pak Guru mau tidur tangannya di kepala. Begitu bangun tidur tangannya di kepala bawah. Alasannya artis. Malah bisa tangi turu malah nyekeli naik Pak Camat. Ya kayak gini. Jadi itu saja kita beda Pak dengan Nabi. Nggak mungkin bisa sama. Contoh lagi, sholat duha. Bapak Ibu Indramayu sholat duha hukumnya apa? Sunnah. Kanjeng Nabi wajib. Sholat witir. Bapak Ibu Indramayu hukumnya apa? Sunnah. Kanjeng Nabi wajib. Zakat. Kanjeng Nabi Bani Hasyim haram menerima zakat. Indramayu rame-rame golek zakat. Begitu siapa yang janda? Nggak berani ngacung. Saya mengeluarkan uang, semuanya ngaku janda. Dia ngacung cuma 2, yang maju 15. Jadi nggak sama lagi Pak. Soal itu saja. Nah, kalau terkait ibadah yang nomor 4, Kanjeng Nabi terkait dengan ibadah, kita wajib sama dengan Kanjeng Nabi. Contoh Kanjeng Nabi dawuh, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Maka sholatnya orang Indramayu harus sama dengan sholatnya Kanjeng Nabi. Hajinya orang Indramayu harus sama dengan hajinya Kanjeng Nabi. Saya itu bersyukur Bapak Ibu, alhamdulillah tiap tahun bisa berangkat haji. Saya kemarin memberangkatkan haji bapak ibu saya, bapak ibu mertua istri saya. Saya belum daftar, saya akhirnya bisa berangkat haji dibayari sama Raffi Ahmad. Karena Raffi Ahmad juga mau berangkat haji, minta yang bimbing Gus Miftah. Gus Miftah bisa berangkat, Raffi Ahmad nggak bisa berangkat. Akhirnya saya haji bersama bapak ibu mertua sama istri saya. Haji kita harus sama dengan hajinya Kanjeng Nabi. Bapak Ibu Indramayu yang belum haji saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Ya dulu rampung cakeme wis sami. Semoga orang Indramayu segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Durung rampung wis sami. Ya mati. Tapi kita doakan Pak Kuwu mudah-mudahan panjang umur. Jadi orang sedunia mati Pak Kuwu hidup sendiri.
kita doakan masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah sholat maghrib. Tapi kalau Pak dan Ramil sama Pak Kapolsek, mereka pasti orang baik. Saya doakan dan saya berwasiat, tolong Pak dan Ramil sama Pak Kapolsek jangan dikubur sebelum mati. Jadi yang nomor 1 sampai nomor 3 tadi kita tidak harus sama dengan Kanjeng Nabi, tapi yang keempat dengan Kanjeng Nabi. 6. Saya mau perjalanan ke Sukabumi, mendoakan mudah-mudahan bisa berjumpa lagi, insya Allah. Bercandanya amin, dapat uang lagi. Besok kalau saya pengajian ke Lelea lagi, saya tidak akan bawa uang.